Oke, selamat pagi. Kita sudah UTS kemarin dan sekarang kita mau masukin materi setelah UTS. Diharapkan kalian bisa mengidentifikasi dampak penerapan TIK dalam pendidikan atau pembelajaran. Nah, hari ini kita mau diskusi apa sih dampak negatifnya, dampak positif, terus nanti ada pembahasan hasil survei. eh, Hasil interaksi sosial pada anak pengguna gadget. Ini juga salah satu penggunaan gadget dan salah satu bisa positif bisa negatif dari penggunaan TIK juga ya. Nah, di UTS kalian yang merangkum materi-materi itu ada yang sudah menyinggung dampak negatif dan positif. Jadi, hari ini silakan yang mau sharing lagi, siapa aja, siapa cepat yang bahan untuk kita diskusi. Oke, siapa yang mau boleh raise hand atau tulis namanya di kolom chat. Oke, selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 sudah mencari informasi gitu atau identifikasi terkait dampak dari teknologi informasi komunikasi. Nah, di sini anggota kami ada 5, ada Fitriana Tagia, Gina Huria, Nurafni Afifah, saya sendiri, Nur Iklim Lestari, dan juga Misna. Langsung saja di sini kami akan membahas atau memaparkan tentang dampak TIK. Silahkan teman-teman. Dampak penggunaan negatif TIK. 1. Keamanan data. Teknologi informasi dan komunikasi bekerja dengan menghimpun sejumlah besar data dan menyimpannya dalam satu tempat. Ini bisa berupa informasi pribadi mengenai individu atau organisasi. Jika ceroboh, informasi pribadi bisa jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Kehidupan sosial. Semenjak adanya TIK, kita lebih sering bersosialisasi melalui perangkat digital daripada melalui kehidupan nyata. Jadi, kualitas hubungan berkurang karena tidak menjadi lebih sibuk dengan perangkat-perangkat masing-masing. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kontak fisik di kehidupan nyata dapat menyebabkan depresi dan penyakit mental lainnya. Next. 3. Ketentuan hak cipta. TIK membuat kita jadi sangat mudah untuk mendapatkan konten dalam jenis apapun, begitu juga untuk menyalin dan memproduksinya tanpa izin. Jika ingin membuat konten untuk ditayangkan ke publik, apalagi untuk kebutuhan komersial, pastikan tidak ada pelanggaran hak cipta, gunakan sumber-sumber ilegal, dan pastikan untuk memberi kredit pemilik konten aslinya. 4. Kecanduan. Media sosial, game komputer, dan aplikasi ponsel dapat membuat kita ketagihan. Media sosial dengan fitur scroll tanpa batas bisa membuat kita lupa waktu. Kejahatan siber. Internet tidak mengenai batas, ruang, dan waktu. Pengguna pun tak perlu menunjukkan diri maupun identitas aslinya. Dari sisi jahat, internet menghadirkan kesempatan yang amat luas bagi orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Contoh saja pengedar narkoba dan pelaku pornografi anak yang menggunakan dark web untuk perdagangan, bertukar foto, video, dan informasi terlarang lainnya. Begitu pula dengan penipuan kartu kredit, pemerasan lewat virus, dan banyak kejahatan lainnya. Next. Selanjutnya akan dibaca oleh Apni. Baik, selanjutnya adalah dampak positif penggunaan TIK. Yang pertama, menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya, jika dahulu Anda memiliki keterbatasan jarak
untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak demikian dengan sekarang. Tidak terbatas antar kota dan antar wilayah saja. Komunikasi saat ini dapat terjalin bahkan ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya itu saja, Anda pun dapat terhubung dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik saja. Yang kedua, penyebaran informasi yang cepat. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu Anda mengandalkan surat, kabar, atau televisi untuk tahu informasi terkini, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat, bahkan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain dapat secara langsung Anda ketahui saat itu juga. Yang ketiga, munculnya media sosial. Salah satu perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan munculnya media sosial. Media sosial adalah sarana untuk Anda bisa terhubung dengan teman, keluarga, kerabat, di mana saja melalui suatu platform khusus. Contoh sosial media yang terbanyak dipakai oleh masyarakat adalah Facebook, Instagram, dan Twitter. Yang keempat, sarana berbagi file. Perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga memudahkan Anda untuk berbagi file, mulai dari musik, video, film, dan berbagai data lainnya dapat Anda peroleh dengan beberapa klik saja. Melalui media perantara internet, kegiatan berbagi file ini menjadi lebih mudah lagi untuk dilakukan. Yang terakhir, memajukan dunia pendidikan. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemajuan dunia pendidikan. Kini, masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga dapat menikmati internet. Oleh karena itu, informasi yang mereka dapatkan saat ini tidak bergantung pada narasumber buku saja. Melalui internet, para siswa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri ya. Pembahasan hasil survei interaksi sosial pada anak penggunaan gadget smartphone. Hasil survei yang dilakukan di SD 2 Banyurip pada tanggal 20 Januari 2020, dari 2 kelas tersebut didapatkan siswa menggunakan gadget untuk alat komunikasi, membantu mengerjakan tugas sekolah, dan paling banyak mereka menggunakan gadget untuk bermain game atau menonton YouTube. Dan beberapa anak didapati bahwa dalam waktu senggang setiap harinya digunakan untuk bermain gadget. Tak jarang juga mereka keluar untuk bermain game atau menonton YouTube bersama-sama pada gadget masing-masing. Dan hasil survei lainnya mendapatkan hasil bahwa mereka tidak pernah keluar untuk bermain dengan teman-temannya. Dengan alasan adalah gadget di rumah untuk teman bermain mereka, dan mereka pun sering dikala asyik bermain game atau menonton YouTube. Tidak pernah menghiraukan apapun yang ada di sekelilingnya, termasuk juga saat orang-orang memanggilnya. Mereka mengabaikan panggilan yang pada mereka tanpa adanya jawaban, walaupun itu hanya iya. Oke, thank you. Ini baru siapin tadi pagi? Sudah lama, Ibu. Oh, udah buat. Udah lama. Jadi tinggal dipilih-pilih aja gitu. Iya, Bu. Oke, ada lagi kelompok lain? Atau pribadi nggak apa-apa? Silakan. Baiklah, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada pagi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan dampak dari penerapan teknologi pendidikan dalam dampak penerapan TIK dalam pendidikan atau pembelajaran. Kelompok kami yang beranggotakan Elza Fatimah Sanahas,
Giovanni Arisa Putri, Rismila, Sela Natalia Listi, dan yang terakhir Widya Aryani. Yang pertama, dampak negatif penggunaan TIK. Boleh dibacakan teman kelompok saya. Dampak negatif penggunaan TIK. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut antara lain: 1. E-learning yang dapat menyebabkan pengalih fungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Bahkan dimungkinkan etika dan disiplin peserta didik susah atau sulit untuk diawasi dan dibina, sehingga lambat laun etika dan manusia khususnya para peserta didik akan menurun drastis, serta hakikat manusia yang utama yaitu sebagai makhluk sosial akan tergerus. 2. Seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi, game online, bahkan dapat terkena cyber relational addiction, ialah keterlibatan yang berlebihan pada hubungan yang terjalin melalui internet, seperti melalui chat room dan virtual overrides, sampai kehilangan kontak dengan hubungan-hubungan yang ada dalam dunia nyata. Dampak negatif penggunaan TIK. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut antara lain 3. Peserta didik bisa terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet, sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada, yang akhirnya dapat membuat seseorang kecanduan. 4. Pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Hal ini bisa terjadi ketika siswa atau mahasiswa tidak memiliki sikap skeptis serta kritis terhadap sesuatu hal yang baru, apalagi dalam konteks dunia maya, internet. Mereka secara tidak langsung telah masuk di dalam dunia yang over free, maka sangat penting adanya kedua sikap di atas untuk menjadi benteng atau filter dari segala sumber informasi yang ada. Yang kelima, tindakan kriminal, cyberkrimi. Di dalam dunia pendidikan, hal ini dapat terjadi, misalnya pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesungguhnya dirahasiakan, atau dokumen mengenai usia akhir atau negara dan media internet. 6. Menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar, siswa atau mahasiswa, maupun pengajar, guru, ataupun dosen. Hal ini dapat dilihat misalnya pada sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun e-learning, di mana sistem pembelajaran yang tidak saling bertemu antara peserta didik dengan pengajar, maka dapat terjadi peserta didik kurang aktif dalam sistem pembelajaran dan hasilnya tidak maksimal. Asmani 2011 ayat 149. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Giovanni. Yang selanjutnya yaitu dampak positif penggunaan TIK. Adapun dampak positif yang ditimbulkan akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti jaringan internet, lab komputer sekolah, dan lain-lain. Dampak dari hal ini yaitu guru
Guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa dalam belajar tidak perlu terlalu terpaku terhadap informasi yang diajarkan oleh guru, tetapi juga bisa mengakses materi pelajaran langsung dari internet. Oleh sebab itu, guru di sini bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pembimbing siswa untuk mengarah dan memantau jalannya pendidikan, agar siswa tidak salah arah dalam menggunakan media informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam pembelajaran dengan kemajuan teknologi. Terciptanya metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak dan dapat dipahami secara mudah oleh siswa. Kemudian yang berikutnya yaitu sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama proses pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung. Namun dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tapi bisa menggunakan jasa pos, internet, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu adanya sistem pengelolaan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dulu ketika orang melakukan sebuah penelitian, maka untuk melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh harus dianalisis dan dihitung secara manual. Namun setelah adanya perkembangan riset, semua tugas yang dulunya dikerjakan dengan manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama menjadi dampak teknologi informasi atau IT terhadap dunia pendidikan, sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rismila. Dampak positif penggunaan TIK. Adapun dampak positif yang ditimbulkan akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut, yaitu pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat dalam bidang pendidikan tertentu. Banyak hal dan bahan yang harus dipersiapkan. Salah satu contoh yaitu penggadaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak tertentu membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakan kalau dilakukan secara manual, tapi dengan perkembangan teknologi semuanya itu dapat dilakukan hanya dalam waktu yang singkat. Pembahasan hasil survei interaksi sosial pada anak pengguna gadget smartphone, di mana perkembangan teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan kemajuan pada bidang informasi dan teknologi. Teknologi seperti gadget ini tertentu saja memberi dampak positif, terutama memudahkan seseorang mencari informasi, mempermudah informasi pekerjaan, dan mempersingkat proses baik dalam pekerjaan, bidang ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Di lain pihak, penggunaan yang tidak dikendalikan memberi dampak negatif bagi penggunanya. Dampak dari permainan gadget itu sendiri adalah mengganggu saraf motorik halus, di mana menghambat perkembangan interaksi sosial, mempengaruhi pola tingkah laku anak, mempengaruhi pola bicara, mudah emosi, konten kekerasan dan pornografi, bahaya radiasi, pola makan, obesitas, dan susah tidur. Untuk analisis hubungan penggunaan gadget dengan interaksi sosial, anak usia sekolah di SD 2, Banyurip, Kecamatan Margorojo, Kabupaten Peti. Jenis penelitian ini yang digunakan untuk kuantitatif dengan menggunakan metode survei atau pengumpulan data dengan cara pendekatan cross-seksional. Populasi sebanyak 39 anak dan sampelnya menggunakan total sampling, jadi sampel yang digunakan sebanyak 39 anak.
Hasil berdasarkan penelitian menunjukkan paling banyak adalah responden menggunakan gadget tertinggi dengan jumlah 23 responder 59%, dan paling sedikit adalah penggunaan rendah dengan jumlah 6 responden atau 15,4%, dan di antaranya adalah penggunaan sedang dengan jumlah 10 responder 25,6%. Penelitian tentang hubungan penggunaan gadget dengan interaksi sosial menghasilkan nilai p-value atau P 0,05%, maka terdapat hubungan penggunaan gadget dengan interaksi sosial. Ada hubungan penggunaan gadget dengan interaksi sosial usia sekolah di SDN 2 Banyurip, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Hasil survei interaksi sosial pada anak menggunakan gadget smartphone di bawah ini. Oke. Ada lagi kelompok lain? Baik, selamat pagi Bu dan teman-teman sekalian. Terima kasih karena sudah memberikan waktu untuk kami menjelaskan tentang materi yang sudah kami rangkum mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk kelompok kami, silakan Diana untuk membacakan. Dampak negatif penggunaan TIK. Yang pertama adalah munculnya penipuan melalui telepon, SMS, dan internet. Kemudian, yang kedua adalah munculnya penjiplakan. Dan yang ketiga adalah hidup boros karena mudah belanja lewat internet. Yang keempat adalah mudahnya mengakses video pornografi. Yang kelima adalah pembobolan rekening atau kartu kredit atau hacker. Yang keenam adalah meniru kekerasan dari games. Kemudian yang ketujuh adalah perjudian melalui internet. Yang kedelapan adalah radiasi yang membahayakan kesehatan. Yang kesembilan adalah lupa kewajiban, belajar, beribadah, dan lain-lain. Yang kesepuluh adalah salah memilih informasi, kemudian kecanduan game, dan yang terakhir adalah kesenian tradisional mulai ditinggalkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Priska. Dampak positif penggunaan TIK. Yang pertama, kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah. Yang kedua, munculnya bermacam-macam komunitas dari internet. Yang ketiga, kita dimungkinkan berbelanja melalui media internet. Yang keempat, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan fasilitas email, chat, sampai komunikasi secara langsung atau pembicaraan sekalipun melalui internet. Kelima, mudah mencari informasi yang kita butuhkan. Keenam, akses internet dapat kita lakukan dengan murah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rian. Dampak positif penggunaan TIK. Yang pertama, menghemat waktu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, dapat dijadikan sarana hiburan, misalnya mengakses sosial media ataupun streaming film dan musik. Yang ketiga, memberi kemudahan untuk mendapatkan layanan tertentu lewat jarak jauh, misalnya berbelanja online, pesan tiket kereta online, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gernida. Pembahasan hasil survei interaksi sosial pada anak penggunaan gadget smartphone. Ratna Pangastuti 2017 menemukan dampak sosial yang dimunculkan dari anak-anak penggunaan gadget, terutama perkembangan perilaku dan interaksi sosialnya. Dari aspek
perkembangan sosial, anak penggunaan gadget kebanyakan terlihat pasif dalam pergaulan dengan teman sebaya. Mereka lebih suka sendiri dengan gadgetnya, aktivitas motorik pun sangat minim. Baik, untuk Resti. Jadi kesimpulannya, dalam kehidupan di zaman modern ini, kita tidak akan bisa lari dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak bermanfaat bagi kita, baik dalam pendidikan bisnis, komunikasi lain, dan hiburan. Di samping manfaat-manfaat positif tersebut, perkembangan teknologi dan informasi memiliki banyak dampak negatif. Dampak negatif tersebut hendaknya diminimalisir dengan arif sehingga tidak menghilangkan dampak positifnya. Baik, itu saja. Sekian dari rangkuman materi kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Ada lagi? Sebelum saya tutup presentasinya. Ini kelompok. Oke. Berarti semuanya presentasi ya. Silakan kelompok 4 langsung. Baik, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sri Yunita Lestari, kemudian Dila Yunika Kartika, Rosalia, Rini Y, dan Raji. Untuk pemaparan materinya, saya persilahkan kepada teman saya, Sri Yunita Lestari. Dampak negatif penggunaan TIK. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain, 1. Kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual haki karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis dan akan melakukan kecurangan. 2. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Short span. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Dila. Pengaruh teknologi dalam permainan anak juga memiliki beberapa dampak negatif yang sebagian sudah dibahas di atas, yaitu 1. Kuper atau kurang sosialisasi. Tidak adanya sosialisasi dengan dunia luar dapat membentuk dunia mereka sendiri dan mengurung diri, apatis terhadap dunia nyata, bahkan kondisi jika tidak ada komunitas bukan tak mungkin anak menjadi seorang antisosial dan lunatik. 2. Kecenderungan bermain game. Hal yang paling sering kita temui sekarang ini, game center adalah tujuan anak setelah pulang sekolah. Uang jajan yang harus digunakan untuk jajan atau membeli keperluan sekolah, mereka habiskan untuk memenuhi rasa candu mereka. 3. Kesehatan. Seharian depan komputer tidak minum. Mata fokus ke layar monitor yang merusak mata. Tentu saja dapat mengurangi
kebugaran fisik anak, atau bahkan menyebabkan penyakit seperti miopi atau rebun dekat, silinder ambien, karena duduk terlalu lama, kebugaran fisik yang berkurang, yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Raji. Yang keempat, moral. Permainan sekarang banyak menimbulkan kekerasan, pornografi, juga hal-hal yang tidak patut untuk dicontoh. Yang kelima, ada kriminalitas. Lanjut sama beberapa poin di atas, juga uang sudah habis. Jika uang sudah habis dan orang tua tidak mau memberi lagi, apa yang dapat dilakukan jika otak mereka sudah tidak beres dan juga minim pengarahan? Bukan tak mungkin uang dibalik pakaian dapat diambil, atau sekedar uang orang yang ketinggalan di game center. Kriminalitas lainnya mungkin kekerasan, bukan tidak mungkin tawuran sekarang karena mereka terlalu sering bermain. Yang keenam, kurangnya kreativitas dan imajinasi. Bermain game hanya mengandung unsur moral yang rendah, imajinasi dan kreativitas sudah tidak dibutuhkan, seperti pecandu narkoba, mereka tidak dapat beraktivitas lagi. Dampak positif penggunaan TIK. Beberapa dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain, yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidik. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidik. Yang ketiga, kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada di dalam suatu ruang. Yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidik akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rini. Lima, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang keenam, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak. Karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak. Yang ketujuh, siswa pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos, internet, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dila. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan hasil survei interaksi sosial pada anak penggunaan gadget smartphone. Kemajuan teknologi telah mengubah kebiasaan penggunaan alat komunikasi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Gadget adalah perangkat teknologi yang tidak hanya berfungsi berhubungan dengan orang lain, melainkan juga bisa untuk bermain game dan aplikasi hiburan lainnya. Gadget pun diterima oleh masyarakat sebagai alat komunikasi modern, lembaga riset digital, marketing memperkirakan pada tahun 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Perkembangan smartphone telah membawa perubahan tidak hanya pada orang dewasa, ternyata membawa perubahan juga kepada anak-anak.
Sejumlah studi menunjukkan dampak penggunaan smartphone kepada anak usia dini. Penggunaan smartphone saat ini bukan hanya sekedar kebutuhan yang diperlukan saja. Namun saat ini, smartphone digunakan oleh anak-anak kecil yang belum semestinya menggunakan smartphone. Hal ini banyak terjadi karena pola asuh orang tua yang sudah membiasakan anak-anaknya menggunakan smartphone. Jadi, saat ini smartphone tidak hanya digunakan saat dibutuhkan saja, namun sudah menjadi gaya hidup manusia. Jika diperhatikan, rata-rata pelajar pada zaman milenial ini yang sudah mempunyai smartphone akan terlihat seperti orang aneh. Mereka mempunyai dunianya sendiri dan kurang menghiraukan lingkungan di sekitarnya. Rata-rata dari mereka lebih memilih menyendiri di kamarnya untuk bermain smartphone-nya daripada bermain di luar bersama teman-temannya. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian saja pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Untuk pemaparan materi kami ucapkan terima kasih.